Saya rekam. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan gua Badai. Kali ini gua pengen bahas bukan soal jalan-jalan, tapi soal yang lagi rame, yaitu soal new normal ya. Soal new normal. Sebelumnya gua perlu sampaikan kenapa nama akun dari channel ini adalah Psikomo lewat. Maksudnya bukan Psikomo yang dibikin kaseto, bukan. Maksudnya lah psiko, mau lewat. Maksudnya mau ngobrolin. Gue mau ngobrolin hal-hal yang perspektifnya psikologi, tapi dicampur dengan hal-hal pembahasan di channel ini juga terkait sama kesenangan-kesenangan gue pribadi gitu loh. Nah sekarang gue pengen ngobrolin beberapa perspektif dari new normal, baik itu apakah dia dipandang secara psikologi, secara konseptual, ataupun secara evaluasi praktikal kita di masyarakat. Nah ada seorang temen, dia bertanya via WhatsApp, bro itu new normal apaan? Apa bedanya sama herd immunity gitu? Ya, gue jelasin sedikit ya. Sebenarnya new normal ini sebuah keharusan yang harus terjadi. Istilah new normal sendiri misalnya mulai dikenal tahun 2008 tuh, di saat krisis keuangan tuh di Amerika, di mana orang harus berperilaku, harus menganggap normal sesuatu yang abnormal yang harus terjadi karena tuntutan dari keadaan yang nggak bisa diubah gitu. Nah begitu juga dalam masa sekarang, new normal ini adalah new normal disebabkan suatu keadaan yang nggak bisa diubah dari kejadian COVID-19. Nggak ada yang bisa mengendalikan COVID, nggak ada yang bisa menghilangkannya langsung hilang sekejap. Orang cuma menghindari untuk terjadinya korban lebih banyak. Nah itulah new normal, dimana kita terpaksa menjalani kehidupan abnormal. Kita nggak bisa bekerja seperti biasa, kita nggak bisa sekolah seperti biasa, kita nggak bisa berdagang seperti biasanya kita berdagang. Masyarakat yang biasa melakukan kerja-kerja yang offline di kantor-kantor sekarang harus melakukan seluruh pertemuan itu online, dan juga kita juga tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Semuanya dilakukan di rumah saja, terutama dalam masa PSBB ini. Nah, new normal ini sehingga kita bisa simpulkan new normal itu sendiri adalah suatu tuntutan adaptif dari keadaan yang memang harus kita lakukan untuk terus bertahan hidup, untuk terus menjaga kehidupan pribadi dan masyarakat yang kontinu, yang artinya berusaha untuk berjalan sebaik mungkin. Jadi bisa dikatakan pertama, dalam new normal ada unsur kewajiban beradaptasi dengan keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, new normal juga bagian dari survival kita terhadap situasi yang ada. Yang ketiga, new normal juga tuntutan karena kehidupan itu tetap harus berjalan. Kalau semuanya tetap di rumah aja tanpa batas waktu yang tidak diketahui, ya selagi negaranya mampu mensupport, masyarakatnya tabungannya masih banyak, itu mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau itu tidak ada, apalagi dalam kondisi Indonesia ini dalam mengatasi COVID-19 ini, aduh rasanya berat banget ya bicara new normal. Berat banget karena kita masuk keadaan yang masih abnormal, kita memaksakan diri ke dalam keadaan normal gitu. Dan kita harus mengevaluasi keadaan abnormal itu untuk melihat
kondisi resilience dari ketahanan masyarakat kita, ketahanan pribadi, keluarga dan masyarakat. Apalagi di sini bicara soal ketahanan negara. Nah, ini yang pengen gue sampaikan. Pertama, bahwa keadaan new normal di Indonesia, ya, gue sih senang dengan bahasa yang lebih simpel ya, orang Indonesia, orang kampung bisa ngerti, beradaptasi gitu, keadaan sekarang begini gitu. Nah, new normal ini sendiri di Indonesia mau nggak mau harus terlaksana, suka atau tidak suka. Pertama, kita harus katakan negara kita tidak sanggup menanggung semuanya. Di luar negara lain mampu, di luar negara lain bisa, tapi negara kita nggak bisa. Untuk PSBB aja kita harus mencari hutangan untuk membiayai masyarakat dan menstimulus beberapa BUMN gitu. Ini aja sudah sangat luar biasa dampaknya. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia akan membuat hutang hingga tahun 2070. Bukankah itu mengerikan sekali? Dari satu kejadian ini kemudian akan berhutang sampai 2070. Mengerikan sekali kan? Nah, jadi kemudian evaluasi yang kedua adalah terkait realisasi bantuan yang ada di masyarakat. Bantuan yang diberikan, ya kita tetap apresiasi. Kita tetap apresiasi pemerintah membantu masyarakatnya. Tapi sekali lagi, bantuan itu tidak cukup dan tidak sanggup. Bayangkan misalnya bantuan buat masyarakat 600.000, datang bantuannya itu misalnya cuma sekali, krisis selama 5 bulan, ya mana mungkin 600.000 bisa mengcover 5 bulan waktu, dan itu tidak satu orang. Pernah saya melihat satu penjelasan dari teman yang seorang peneliti di LIPI, bahwa nilai yang mestinya ditanggung oleh pemerintah itu adalah nilai berdasarkan angka garis kemiskinan, bisa mencapai 500 sampai 600.000 per kepala per bulan. Ini malah 600.000 satu keluarga yang nggak tahu buat berapa bulan itu, dan banyak yang nggak dapat. Dan yang evaluasi yang kedua adalah warga yang tidak ber-KTP dari suatu daerah tidak mendapatkan bantuan. Lah itu dia mau cari kemana kalau seandainya dia nggak dibantu? Betapa beratnya hidupnya. Kalau dia mungkin nggak dapat bantuan dari keluarganya, teman-temannya, atau ormas atau LSM, ya dari mana mereka bisa? Mereka lebih rawan lagi untuk tidak bisa mencapai ketahanan gitu. Nah, jadi kita, negara tidak sanggup untuk membantu warganya. Tolong akui saja itu, negara tidak sanggup membantu warganya. Permasalahan APD saja sampai sekarang itu masih dibantu, bahkan dari awal dibantu oleh LSM, masyarakat langsung, dan orang yang banyak membuat sumbangan pembelian APD disumbangkan ke rumah sakit dan puskesmas. Itu sampai berlangsung sampai sekarang. Di saat waktu itu, sejak awal itu pemerintah banyak belum turun tangan tuh. Di suatu daerah itu ada waktu dari sejak konfirmasi korban positif pertama kali, itu 1 bulan setelah itu baru APD datang ke rumah sakit tersebut gitu loh. Berapa sudah 1 bulan tuh udah meroket korbannya. Nah, yang lebih besar dampaknya adalah dampak corona yang paling besar itu adalah pada ekonomi warga seluruhnya. Orang swasta, orang UKM kan nggak dapat stimulus miliaran kayak BUMN itu, nggak dapat. Bagaimana berapa banyak cabang bisnis mereka yang buka? Ada yang bisnis pendidikan, ada yang bisnis bisnis produk. Banyak sekali di antara mereka yang karyawannya yang dirumahkan,
Itu sudah jadi rahasia umum kita gitu loh. Akibatnya karena ketidakmampuan negara itu dan juga kehidupan masyarakat sudah semakin berat, bagaimanapun sekalipun banyak yang membuli pemerintah, keadaan new normal itu memang harus dilaksanakan, harus dipikirkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih baik, setidaknya untuk bisa menjalani masa krisis ini. Tetapi segala sesuatunya tentu harus dipikirkan agar dampak dari korbannya tidak begitu banyak. Ini memang tugas berat karena kita mencoba memulihkan kehidupan masyarakat, mencoba memulihkan pemasukan dari masyarakat banyak, sekaligus mempertahankan keuangan pemerintah dalam masa pandemi ini. Jadi new normal itu ya tuntutan adaptasi keadaan ini aja. Keadaan corona yang nggak selesai, pemerintahnya yang nggak sanggup, rakyatnya juga nggak sanggup. Akhirnya apa? Ya akui aja, kita ternyata miskin semua, pemerintah dan masyarakatnya ternyata kita miskin semua, kita nggak bisa keluar dari itu. Dan lebih daripada itu, kita kehidupan itu harus terus berjalan, pendidikan juga harus berjalan. Jadi memang tugas berat untuk memikirkan setiap segmen new normal itu, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan. Memang tugas yang sangat berat. Karena itu ya kita harus sama-sama memikirkan hal ini. Jadi saran gue jangan berburuk sangka pada pemerintah soal new normal ini. Bisa jadi ini adalah tuntutan keadaan, dan gue rasa jauh dari sikap yang sifatnya mengikuti formalitas dari pemerintah, dari WHO atau negara-negara lain gitu. Buat apa gitu loh. Negara-negara yang sanggup aja seperti Korea Selatan gagal melaksanakan new normal sekarang. Gagal yang dimaksudkan adalah begitu new normal langsung membengkak lagi pasien COVID-nya, akhirnya diberhentikan lagi, masyarakatnya dikarantina lagi. Jadi negara selevel Korea Selatan yang menggratiskan rapid test saja buat masyarakatnya itu gagal menghadapi new normal. Kita rapid test saja bayar, mau ke bandara, pernah gua baca berita 500.000 per kepala. Wah, itu orang lagi sulit-sulit dibebankan lagi 500.000 per kepala. Entah itu bisnis, entah memang negara kita nggak sanggup menyediakan gratis, nggak tahu itu gimana caranya. Benar-benar membuat susah masyarakat. Ada lagi berita waktu itu dibaca, masyarakat pulang bermotor naik kapal, surat-suratnya nggak lengkap, kemudian harus dibebankan rapid test 350.000. Bayangkan orang masyarakat kecil itu juga penghasilannya berapa gitu. Mungkin uang yang mereka pegang adalah sedikit uang untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya membayarin rapid test gitu? Nah, ini memang sudah keadaan kita. Kita jujur aja mengakui bahwa negara kita nggak sanggup, masyarakat kita nggak sanggup, ya. Daripada kita berpikir spekulasi ada bisnis di tengah pandemi dan segala macam, maka kita harus pikirkan bagaimana segala sesuatunya berlangsung setidaknya berapa persen dari normal kehidupan kita yang biasa gitu. Berapa normal kehidupan kita yang biasa, karena kita nggak tahu kalau mau dilaksanakan new normal ini sifatnya temporer atau long term. Kita nggak tahu. Yang ada adalah kita mencoba untuk hidup semaksimal mungkin untuk menuju normal yang dulu. Itu yang bentuk new normal ya, karena akhirnya kita karena kita nggak bisa mengubah keadaan coronanya, kita bisanya cuman mengubah pikiran kita, mindset kita merubah
gaya berpakaian kita, harus pakai masker, harus tertutup. Kali aja coronanya nempel di mana-mana. Biasa bersih-bersih, cuci tangan, mengurangi berkumpul-kumpul dengan banyak orang. Ya itulah new normal yang baru. New normal yang baru adalah kita nggak ketemu, kita cuma video callan aja, seminar kita online gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai, dan itu tetap harus memperhatikan lonjakan-lonjakan korban. Lonjakan-lonjakan korban yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Sekali lagi, itu memang harus kita lakukan sebagai tuntutan adaptif, tapi juga harus memperhatikan aspek-aspek ketahanan masyarakat secara keseluruhan, yang juga menjadi kunci dari kesuksesan new normal itu sendiri. Sekali lagi, kita harus mencatat, Korea Selatan aja yang baru memulai new normal tiba-tiba menghentikan lagi new normalnya karena harus menghadapi dengan melesatnya kembali pasien COVID. Itu di negara yang sanggup dan punya disiplin tinggi seperti Korea Selatan. Apalagi kita, tentu akan kelabakan bila itu terjadi lagi sebagai awal dari gelombang kedua. Dan kita harus catat bahwa gelombang pertama belum selesai. Oke, itu dulu. Thanks.